Sistem tenaga surya mengalami fail. Tegangan dari step down hanya 8 volt. Problemnya inverter ini tidak terawat, banyak sekali kotoran, debu-debu. Ini hanya permasalahan kemungkinan tegangan untuk EGS supply, tegangan EGS 002. Kemungkinan di bagian step down-nya. EGS 002-nya nyala normal, tidak berkedip. Hanya inverter ini mati. Kita akan periksa bagian mana yang rusak. Kita akan melepas salah satu kabel untuk supaya aman, dan kita bersihkan dari kotoran-kotoran debu. Nah, ini debu dalam kipas ini segini banyaknya, sehingga menutupi udara masuk. Pennya penuh sekali dengan debu. Kalau pen depan tidak terlalu banyak debunya. Yang di samping sini banyak sawang-sawang penutup. Ini yang membuat inverter rusak karena kurang maintain. Aslinya inverter ini sangat kuat. Sangat kuat, andalan inverter rakitan untuk beban satu rumah. Rusak tidak pernah masalah, perbaiki, jalan lagi, rusak, jalan lagi, karena perbaikannya sangat mudah. Ini adalah induktor. Sebetulnya saya ada kompresor angin karena waktu ya, tidak ada kesempatan hari-hari bekerja. Dan dari pandangan kanan juga ada fan yang debunya sangat tebal ya, penuh sawang-sawang. Ini guys, tuh bisa dilihat sudah kelewatan. Lihat ini penghambat udara, banyak sekali, sampai airnya seperti ini nih, hitam, luar biasa. Sebetulnya sangat kuat inverter ini, dan kerusakannya pun sepele. Sebentar kita perbaiki, hidup kembali untuk beban satu rumah.
Sudah bersih guys. Airnya hitam, sudah 2 kali ganti air. PCB sudah dibersihkan, MOSFET sudah. Kita lihat penyakitnya di mana. Oh, ternyata ini ada yang lepas sepertinya. Resistor 5 watt. Oh, ternyata penyakitnya ini guys, resistor tambahan untuk pengaman step down. Nah, ini lepas dari PCB. Kita akan solder lagi ya. Jadi hanya kerusakan ringan akibat tidak termaintain. Untuk HY4008 MOSFET-nya aman, EGS-nya aman, trafonya juga aman. Ternyata ada satu lagi penyebab, yaitu kipasnya macet. Kipasnya sudah berat, nggak bisa diputar. Nah, ini dibantu tangan baru bisa. Ini macet, penyebab overheat, sehingga kondisi PCB ini timahnya dapat suhu tinggi sehingga dudukan solder ini lepas. Kita juga akan ganti satu fan ukuran 9 in ya, ukuran 9 in semua nih saya pakai. Oke, kita akan ambil kipasnya terlebih dulu. Kita akan ganti. Kondisi kipas yang kita mau ganti, debunya sampai seperti ini. Itu guys, walaupun udah dibersihkan masih ada ya. Jika kita lepas dari posisinya, baru benar-benar terlihat debunya, susah dihilangkan. Makanya kita ganti sekalian. Ini yang baru sudah kita siapkan. Kipas baru tegangan 12 volt. Mungkin ke depan untuk 2 tahun sekali, rusak atau tidak akan saya ganti untuk pencegahan. Jadi yang bekas masih oke ini kita jual second saja, mencegah kerusakan dadakan atau kerusakan yang tidak terpantau. Siap, kita pasang. Kita akan pasang kembali ke lokasi semula inverternya. Ini penjelasan dari saya. Jika kita main 24 volt dengan arus yang sangat besar, 3000 WP yang saya pakai, ini harus dikasih resistor 5 watt 39 ohm untuk mengurangi tegangan ke step down DC to DC. Sebab jika 24 volt tanpa resistor ini biasanya panas, selalu terbakar. Walaupun speknya ini lebih dari 24 ya, bisa 48. Tapi kenyataannya digunakan dengan arus yang besar 3000 WP, dia tidak kuat dan sering meledak, sering rusak IC-nya. Kita install, pasang kembali setelah inverter sudah dites nyala. Cara ngetesnya tadi menggunakan fuse otomatis 3 ampere agar supaya pengetesan inverter ini hidup nyala saja tanpa ada beban. Tujuannya untuk running, bahwa
inverter ini sudah normal nyala. Kemudian nanti kita langsungkan kabel besarnya ini ke arus utama. Artinya inverter siap, dalam kondisi siap, sudah nyala. Oke, kita masukkan. Setelah inverter terpasang, kabel DC sudah, kita siap nyalakan tombol saklarnya. Usahakan tanpa beban dulu, bebannya kita lepas. Nah, rapikan kabel-kabelnya, kemudian tutup, kita nyalakan. 1, 2, 3. Ini 13 volt untuk step down DC to DC dari settingan step down. Ini 214 volt. Kita masukkan beban. Nanti ATS ini akan berkedip jika sudah masuk beban. Nah, dia sudah berkedip sekitar 3 menit, dia akan on. ATS sudah on, beban 47. Tunggu beban mesin airnya lah. Nah, dalam sini ada jet pump. Kita nyalakan jet pumpnya. Jet pump itu diatur oleh under voltage. Nah, ini beban jet pump tadi 288 watt beban jet pump. Ini juga kadang saya tes untuk kemampuan inverter. Jadi jangan lupa apa yang saya infokan itu sangat penting untuk bisa diterapkan di rumah para pengguna PLTS. Nah, ini PLTS di rumah saya, wiring diagramnya. Ini tanpa baterai. Ini adalah Elco 150.000 mikrofarad, 35 volt. Saya main di sistem 24 volt. Semuanya serba murah, menggunakan SCC yang biru 30 ampere dikali 8. Nah, ini VP nya 3000 WP. Upgrade tanpa baterai. Nah, ini beban-bebannya. Saya menggunakan proteksi. Jika tidak kuat, beban yang lain akan menunggu. Under upper voltage protection namanya. Sekian dari saya, ulasan dari saya, review dari saya mengenai perbaikan inverter tenaga surya yang model rakitan. Assalamualaikum.